Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada umatnya bahwa hati seorang hamba terletak di antara jari jemari Allah. Jika Allah menghendaki sesat, maka ia akan sesat, dan jika Allah menghendaki ia lurus, maka ia pun akan lurus. Jika ditanya siapa musuh bebuyutan Islam pada zaman Rasulullah, nama yang segera muncul biasanya adalah Abu Jahal. Ia disebut-sebut sebagai Fir'aunnya umat di masa dakwah Islam pertama. Namun sebetulnya ada level yang permusuhannya terhadap Islam jauh melebihi Abu Jahal. Ia adalah Ikrimah bin Abu Jahal, sang putra Abu Jahal yang sangat memusuhi Nabi. Allah membalikkan hatinya hingga di akhir masa hidupnya Ikrimah menjadi seorang syuhada yang dengan gagah berani maju ke medan laga, berjihad di jalan Allah, dan syahid di perang Yarmuk. Abu Jahal telah mengubur dirinya dalam pasir-pasir kekafiran. Padahal jika dia menghendaki, dia dapat menghidupkan dirinya itu dengan menggunakan cahaya iman. Karena itulah ia berhak mendapat laknat Allah daripada keriduannya. Abu Jahal hidup di Mekah sebagai musuh Allah dan musuh Rasulnya. Ia selalu berusaha membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebenarnya Abu Jahal telah melihat kebenaran dari sejumlah ayat atau tanda kekuasaan Allah dan sejumlah mukjizat utusannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayangnya mata hatinya telah lebih dulu buta sebelum mata kepalanya. Karenanya ia pun menjadi seperti setan yang sangat pembangkang. Seringkali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya merasakan gangguan dan pengingkarannya tersebut. Namun pernah suatu hari beliau berdoa agar masuk Islamnya salah satu Umar di antara dua Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Hisham atau Umar bin Khattab." Umar bin Hisham adalah nama lain dari Abu Jahal. Allah mengabulkan doa Rasulullah ini, sehingga orang yang paling baik di antara keduanya adalah Umar bin Khattab, yang pada akhirnya dia masuk Islam. Sedangkan orang yang paling jahat di antara keduanya adalah Abu Jahal, yang senantiasa memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Abu Jahal adalah pengatur siasat perang Badar bagi musuh Islam. Ia berkeinginan memberikan pelajaran bagi umat Islam. Akan tetapi ia telah tertipu setannya sendiri bahwa ia akan mengalahkan Nabi dan para sahabatnya. Bahkan ia mati terbunuh berlumuran darah. Dan bahkan sebelum kematiannya ia sempat berkata, "Bagi siapakah kemenangan hari ini?" Maka dikatakan kepadanya, "Bagi Allah dan Rasulnya." Mendengar hal itu, Abu Jahal lalu mencela kaum muslimin dan bertambah kafirlah ia. Hal ini membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Fir'aun umat ini lebih parah daripada Fir'aunnya Musa." Memang benar, Fir'aun di zaman Musa alaihissalam akan beriman saat akan meninggal dunia, namun ajal lebih dulu menjemputnya. Adapun Fir'aun Arab ini mati dalam keadaan kafir serta mencela Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada niat untuk bertobat. Dalam kondisi yang buruk, penuh dengan kedengkian terhadap Islam, tumbuhlah seorang remaja dari keturunannya yang bernama Ikrimah. Ikrimah dikenal sebagai pemuda Quraisy yang gagah berani dan seorang penunggang kuda yang mahir. Awalnya Ikrimah memusuhi Rasulullah hanya karena didorong oleh sikap keras ayahnya yang sangat membenci Rasulullah. Oleh sebab itu, Ikrimah turut memusuhi Rasulullah, bahkan lebih keras lagi, dan menganiaya para sahabat yang lemah, lebih kejam, dan lebih bengis. Hal itu dilakukan untuk menyenangkan hati ayahnya. Sejak kematian ayahnya dalam perang Badar, sikap dan pandangan Ikrimah terhadap kaum muslimin makin beringas. Jika dulu ia memusuhi kaum muslimin lantaran untuk menyenangkan hati ayahnya, maka kini ia memusuhi Rasulullah dan para sahabatnya dikarenakan dendam atas kematian ayahnya. Bahkan dendam itu ia lampiaskan dalam perang Uhud. Para pasukan kafir ini menjadi sangat bersemangat. Ikrimah mengendarai kudanya yang dikendalikan oleh hawa nafsu setan dan kedengkiannya untuk memusuhi Allah dan Rasulnya. Ikrimah bahkan meletakkan dendam tersebut di depan matanya. Peristiwa tewasnya sang ayah Abu Jahal di tangan kaum muslimin pada perang Badar dijadikan semangatnya untuk menggempur kaum muslimin. Sampai pada akhirnya peperangan Uhud berakhir
dengan kemenangan jatuh di tangan pasukan kafir. Akan tetapi kemenangan mereka itu merupakan kemenangan yang tidak sempurna, sebab rasa takut akan serangan balik kaum muslimin, sehingga mereka segera lari menuju kota Mekah. Ketika perang Khandaq meletus, kaum musyrikin Quraisy mengepung kota Madinah selama berhari-hari. Ikrimah bin Abu Jahal tak sabar dengan pengepungan yang membosankan tersebut. Lalu dengan keberaniannya, ia nekat menyerbu benteng kaum muslimin. Usahanya tentu saja sia-sia, bahkan merugikannya, hingga akhirnya ia lari terbirit-birit di bawah hujan panah kaum muslimin. Bahkan ketika Fatu Mekah atau penaklukan kota Mekah, kaum Quraisy memutuskan untuk tidak akan menghalangi Rasulullah dan kaum muslimin untuk masuk ke kota Mekah. Tapi Ikrimah dan beberapa orang pengikutnya tak mengindahkan keputusan itu. Mereka menyerang pasukan besar kaum muslimin. Namun serangan itu dapat dipatahkan oleh Panglima Khalid bin Walid. Ikrimah melarikan diri ke Yaman lantaran takut dibunuh oleh kaum muslimin. Ummu Hakim, istri Ikrimah, datang untuk menemui Rasulullah. Ummu Hakim meminta ampunan kepada Rasulullah. Rasulullah memenuhi permohonan itu. Maka Ummu Hakim pun berangkat menyusul Ikrimah. Setelah bertemu dengan Ikrimah di tempat pengasingannya, Ummu Hakim memujuk agar suaminya mau kembali ke Mekah. Ummu Hakim juga mengabarkan bahwa Rasulullah telah mengampuni dan memaafkannya. Ketika Ikrimah dan istrinya hampir tiba di kota Mekah, Rasulullah berkata kepada para sahabat, Ikrimah bin Abu Jahal akan datang ke tengah-tengah kalian sebagai mukmin dan muhajir. Karena itu janganlah kalian memaki ayahnya, sebab memaki orang yang sudah meninggal berarti menyakiti orang yang masih hidup. Padahal makian itu tidak terdengar oleh orang yang sudah meninggal. Ketika Ikrimah dan istrinya memasuki majelis Rasulullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambutnya dengan gembira. Ketika Rasulullah duduk kembali, Ikrimah pun duduk. Ikrimah pun duduk di hadapan beliau dan mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda keislamannya. Setelah itu, Ikrimah memohon kepada Rasulullah untuk mendoakannya agar Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya yang telah lalu. Rasulullah pun lalu memenuhi permintaan Ikrimah itu dengan mendoakan dan memaafkannya. Maka seketika wajah Ikrimah pun berseri-seri. Kemudian ia berkata, "Demi Allah ya Rasulullah, tak sedikit pun harta yang telah saya keluarkan untuk memberantas agama Allah di masa lalu. Melainkan mulai saat ini akan saya tebus dengan mengorbankan hartaku berlipat ganda untuk menegakkan agama Allah. Dan tak seorang pun kaum muslimin yang telah gugur di tanganku, melainkan akan kutebus dengan membunuh kaum musyrikin berlipat ganda lagi demi untuk menegakkan agama Allah." Sejak itu Ikrimah menggabungkan diri ke dalam barisan dakwah sebagai anggota pasukan berkuda yang cekatan dan gagah berani di medan perang. Di samping itu, Ikrimah juga menjadi seorang ahli ibadah dan pembaca Al-Quran yang tekun di masjid. Ketika terjadi perang Yarmuk, Ikrimah maju berperang dengan semangatnya. Dengan penuh semangat, Ikrimah maju ke medan laga. Dengan semangat yang membara, Ikrimah maju menghabisi setiap musuh yang datang mendekatinya. Dengan gagah berani, Ikrimah mendekati pasukan musuh. Melihat tindakan nekat itu, Khalid bin Walid yang menjadi panglima pasukan segera mengejar Ikrimah. "Ikrimah, kamu jangan bodoh. Kembali, kematianmu adalah kerugian yang sangat besar bagi kaum muslimin." Namun, Ikrimah tidak memperdulikan peringatan tersebut. "Biarkan saja ya Khalid, biarkan aku menebus dosa-dosaku yang telah lalu. Aku telah memerangi Rasulullah di beberapa medan peperangan. Pantaskah setelah masuk Islam aku lari dari tentara Romawi ini?" "Tidak, sesekali tidak." Kemudian Ikrimah berteriak, "Siapakah yang berani mati bersamaku?" Beberapa orang segera melompat ke samping Ikrimah, kemudian menerjang ke depan, menghalau pasukan lawan yang terus maju. Akhirnya, walaupun banyak korban berjatuhan, mereka berhasil memukul mundur pasukan Romawi dengan kemenangan yang gemilang. Di akhir pertempuran di bumi Yarmuk, berjejer 3 mujahid muslim yang terkapar dalam keadaan kritis. Mereka menderita luka-luka yang sangat parah. Di antaranya adalah Al-Harits bin Hisham, Ayyasi bin Abi Rabi'ah, dan Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah tergeletak dengan puluhan luka sabetan pedang dan tusukan panah, serta tombak di badannya. Sedangkan di sampingnya adalah Al-Harits bin Hisham dan Ayyasi bin Abi Rabi'ah. Al-Harits memanggil-manggil pasukan kaum muslimin untuk meminta air.
Saat akan diminumkan air, Al-Harits melihat di sebelahnya tergeletak Ikrimah yang juga sangat kehausan. Maka ia berkata, "Berikanlah air itu kepada Ikrimah." Sementara saat Ikrimah hendak diberikan air, ia melihat Ayasi bin Abi Rabi'ah juga sangat kehausan. Lalu ia berkata, "Berikanlah air kepada Ayasi." Ketika hampir diberikan, ternyata Ayasi sudah tidak bernyawa. Para pemberi air dengan cepat menuju ke Ikrimah dan Al-Harits. Namun sayang, keduanya pun telah syahid. Demikianlah Allah membulak-balikan hati seseorang dari orang yang paling membenci Islam berbalik arah menjadi orang yang paling mencintainya. Lewat samudra maaf dan kasih sayang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.